Mereka yang mengatakan Yesus tidak disalibkan, dalam hal ini agama Islam, Quran, di dalam surah 4 ayat 157, di mana dikatakan tidaklah dia disalibkan dan tidaklah dia dibunuh. Coba baca dari Al-Quran, surah 4 ayat 157. Surah 4 ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Ya, jadi ini diumpamakan orang Yahudi mengatakan, jangan ditutup dulu, belum selesai. Orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah. Ini bermasalah. Mengapa? Dalam sejarah waktu itu ketika Yesus disalibkan, waktunya itu orang Yahudi sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan orang Yahudi yang dijajah orang Romawi ini tidak punya hak untuk memberikan hukuman mati kepada siapapun. Jadi secara sejarah ini tidak tepat kalau orang Yahudi mengatakan kami telah membunuh, padahal mereka tidak punya hak untuk membunuh. Hanya orang Romawi yang waktu itu diwakili oleh Pontius Pilatus yang berhak untuk memberikan hukuman mati. Jadi ucapan ini kalau itu betul diucapkan orang Yahudi yang dalam sejarah, ini bermasalah. Orang Yahudi yang bermasalah, yang dalam sejarah tidak mungkin dapat mengatakan itu, karena mereka tidak akan dapat melakukan untuk membunuh seseorang sebagai hukuman. Terus, padahal mereka tidak membunuhnya. Nah, ini Quran yang mau menyangkal. Padahal mereka tidak membunuhnya. Betul, kalau kita lihat dalam Injil, yang membunuh orang Yahudi siapa? Pontius Pilatus, bukan orang Yahudi. Jadi kalau kita lihat dari kacamata sejarah itu, ya nggak ada penyangkalan tentang penyaliban Yesus. Yang disangkal adalah kata-katanya orang Yahudi itu, bukan peristiwa yang menyangkut Yesus. Terus, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Prajurit-prajurit Romawi, bukan orang Yahudi. Ya betul, kalau secara sejarah ya memang orang Yahudi nggak pernah menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan adalah prajurit Romawi. Yang memberi hukuman bunuh mati kepada Yesus ya bukan orang Yahudi, tetapi orang Romawi, Pontius Pilatus. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata itu, ayat ini tidak berbicara apa-apa, hanya berbicara memang ada penyaliban. Nah, siapa yang disalib? Nah, itu masalahnya, ya. Jadi kalau begitu saudara-saudara, kita mau bertanya sekarang, kalau pernyataan dari kitab ini yang datang 700 tahun kemudian dari peristiwa kejadiannya penyaliban itu, mengatakan yang bukan saksi mata, penulisnya bukan saksi mata, yang mengatakan Yesus tidak disalibkan. Sedangkan yang saksi mata dan pelaku sejarah itu sendiri mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Mana yang kita percaya kalau gitu? Yang saksi mata atau yang bukan saksi mata? Tentunya yang saksi mata. Oleh karena itu, data dalam kitab suci terlalu kuat untuk dihapus dengan satu kata, dan mereka tidak menyalibkan. Cuma satu kata saja di seluruh kitab. Sementara di dalam Injil
mulai dari awal sampai akhir, inti daripada Injil adalah tentang karya Kristus yang mati disalibkan dan akhirnya bangkit. Dan apa yang dinubuatkan oleh Yesus itu memang ternyata terjadi. Dia mati disalibkan, yang membuktikan perkataannya itu benar, yang membuktikan bahwa apa yang dinubuatkan itu benar. Benar-benar dia mati, disaksikan oleh dia sendiri, lalu disaksikan oleh peristiwa sejarah. Dengan cara apa dia dibunuh? Yaitu dengan disalibkan. Jadi terlalu kuat untuk dinyatakan Yesus tidak disalib itu. Hanya satu kata, subhanalahum wa qaulihim, dan kata mereka, ini qatolna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Al-Masih Isa anak Maryam Rasulnya Allah. Terus coba, tapi mereka tidak membunuhnya. Wa ma solibuhu, tetapi mereka tidak menyalibkannya. Diserupakan bagi mereka. Nah, yang diserupakan itu apa? Tidak jelas. Peristiwa penyalibannya atau orang yang disalibkan? Nggak jelas di sini. Walakin subhanalahum, tetapi diserupakan. Nah, akhirnya timbullah macam-macam teori. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot yang diganti, diserupakan wajahnya. Padahal Alkitab itu, Al-Quran itu loh, tidak pernah menyebutkan satupun nama murid-murid Yesus. Lah kok tiba-tiba Yudas Iskariot muncul di situ? Ada lagi yang mengatakan Simon Kirene yang disalibkan. Sehingga akhirnya teori tentang penyaliban itu jadi kabur. Tidak ada kejelasan. Dalam Alkitab jelas Yesus memang mati disalibkan, dan bukan hanya mati disalibkan, dia bangkit seperti yang dinubuatkannya sendiri. Yesus bangkit dan disaksikan oleh para murid-muridnya kebangkitannya itu. Jadi itu bukan fiksi, bukan dongeng, bukan legenda, bukan cerita halu, tetapi ini peristiwa sejarah yang memang terjadi.